Mengejutkan, pelanggaran hukum, baju orange menanti. Dodi Sudrajat kena pidana jika nekat pindahkan makam Vanessa Angel. Praktisi hukum turun tangan. Niat Dodi Sudrajat, ayah mendiang artis Vanessa Angel, untuk memindahkan makam putrinya menuai protes. Baik dari besannya, Haji Faisal, ayah mendiang Bibi Ardiansah, maupun dari sahabat-sahabat Vanessa yang lain. Di balik itu semua, rupanya keinginan yang diinisiasi Dodi Sudrajat tersebut juga menimbulkan potensi pelanggaran hukum. Hal ini disampaikan praktisi hukum Suratman yang menilai tindakan Dodi terlalu tergesa-gesa. Apalagi jika dilakukan setelah peringatan 100 hari kematian Vanessa, seperti yang pernah diucapkan. Padahal, ketentuan pemindahan makam itu baru bisa dilaksanakan jika sudah melewati 3 tahun. Selain itu, proses pengadilan hak perwalian Galaskai Ardiansah, putra Vanessa, dan Bibi juga masih berlangsung. Karenanya, Suratman menyarankan agar Dodi mengurungkan niatnya dulu. Karena ini proses hukumnya masih berjalan. Dan sebetulnya yang berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pemindahan itu adalah anak daripada almarhum dan almarhumah, tutur Suratman. Karena putusannya belum keluar sampai detik ini, maka menurut saya, dan alangkah baiknya, Pak Dodi saya kira harus menahan diri dulu untuk tidak melakukan pemindahan itu. Suratman menyatakan bahwa pemindahan makam Vanessa itu juga harus melalui persetujuan Haji Faisal. Pasalnya, jika nekat dilakukan, Dodi justru akan menghadapi konsekuensi hukum. Seandainya pun itu dilakukan, harus ada persetujuan kedua belah pihak, ujar Suratman. Kalau dua belah pihak enggak setuju dan tetap dipaksakan, maka berpotensi itu melakukan satu pelanggaran hukum pidana maupun perdata. Tujuan Dodi yang seolah terburu-buru memindahkan makam Vanessa itu turut dipertanyakan. Suratman pun melihat makam Vanessa dan Bibi masih begitu layak sehingga tak perlu adanya pemindahan. Saya pikir konteksnya itu untuk apa, dan itu bukan hal yang urgent banget, kata Suratman. Karena makam yang sekarang juga ini saya pikir cukup bagus, aman, tempatnya juga nggak masalah. Di sisi lain, Suratman berharap konflik keluarga Vanessa dan Bibi itu bisa segera rampung. Karena jika terus bergulir, dikhawatirkan Gala yang akan mengalami kerugian dalam hal ini. Harapan saya kedua keluarga ini bisa kembali rukun, damai, itu jauh lebih elok, ucap Suratman. Kalau terus berkepanjangan konflik ini, tentu akan merugikan pihak si anak, saya kira, tandasnya. Selain itu, bisa jadi tersangka. Jadi satu-satunya yang bisa bikin Dodi Sudrajat terdiam. Gus Rofi bawa kabar mengejutkan soal laporannya pada ayah Vanessa Angel. Sikap membisu ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, disoroti Gus Rofi. Seperti yang diketahui, Gus Rofi melaporkan Dodi Sudrajat atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu bermula saat Gus Rofi membujuk Dodi Sudrajat untuk mengurungkan niatnya memindahkan makam Vanessa Angel. Bahkan, Gus Rofi berjanji akan memberikan ponsel mewah untuk Dodi Sudrajat. Namun sayangnya, niat Gus Rofi justru menuai respon tak mengenakan dari Dodi Sudrajat. Tak terima, Gus Rofi pun melaporkan Dodi Sudrajat ke Polda Metro Jaya. Sebelum resmi melaporkan Dodi Sudrajat, Gus Rofi mengaku sempat berkonsultasi dengan ahli hukum. Nah, ketika ada ahli hukum mengatakan, oh ini masuk. Kenapa masuk? Karena video saya di men-screen lalu dikasih tulisan, jangankan ngasih handphone, ngasih pabriknya sekalipun, kami akan menolak, ujarnya. Selain itu, Gus Rofi juga menyoroti tulisan Dodi Sudrajat yang disematkan pada fotonya. Di foto saya juga ditulisi, biarkan anjing menggonggong, berarti kan biarkan anjing. Nah, mengenai penerjemahan ahli nanti bahasanya gimana? Ya, kami serahkan kepada para ahli, katanya. Sebelumnya, Dodi Sudrajat dicecar 23 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus tersebut. Saat ditemui awak media, Dodi pun bungkam 1000 bahasa menanggapi reaksi Dodi yang tiba-tiba membisu.
Gus Rofei hanya tertawa. Mungkin malu dikasih HP, orang malah dikatakan seperti itu, katanya. Padahal kita serius ini, lanjutnya lagi. Adapun dari kelanjutan kasus ini, Gus Rofei mengatakan bahwa dia dan beberapa rekannya sudah diperiksa oleh penyidik. Kemarin kami sudah melaporkan, sudah diperiksa, baik saya sebagai pelapor, kemudian teman-teman sebagai saksi, katanya. Kemudian Pak Dodi Sudrajat juga diperiksa, juga sebagai masih saksi, sambungnya lagi. Secara terang-terangan, Gus Rofei berharap status Dodi Sudrajat dapat dinaikkan menjadi tersangka. Mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan bisa tersangka, ujarnya. Selain itu, pihak Gus Rofei juga berjanji tidak akan melakukan intervensi apapun terkait kasus ini. Jadi, kami tidak akan intervensi. Kami tahu Polda Metro Jaya ini sangat profesional, ungkapnya. Jadi, kami tidak menekan-nekan, kami cukup melaporkan, menyiapkan barang bukti. 2 alat bukti yaitu 1 keterangan saksi dan barang bukti yang sudah diserahkan, lanjutnya lagi. Diberitakan sebelumnya, sidang perwalian Galaskai Ardiansah telah digelar pada Rabu, 9 Februari 2022. Keluarga Haji Faisal membawa 27 bukti tertulis. Bukti-bukti tertulis yang dimaksud berupa akta-akta dan dokumen administrasi yang menyangkut Galaskai Ardiansah. Ayah mendiang Bibi Ardiansah, Haji Faisal juga menghadirkan 3 saksi di sidang lanjutan hak perwalian Galaskai Ardiansah. Sidang penentuan perwalian Galaskai Ardiansah digelar di Pengadilan Agama PA Jakarta Barat. Keluarga Haji Faisal nampak hadir semua, berbeda dengan pihak Dodi Sudrajat yang tak tampak batang hidungnya. Haji Faisal bersama istri dan ketiga anaknya terlihat begitu siap menghadapi jalannya persidangan. Tidak hanya keluarga inti, pada persidangan tersebut terlihat hadir juga sahabat Vanessa Angel, Marissa Icha, dan Kim Hout. Tadi, bukti-bukti sudah disampaikan semuanya pada 27 item dan ada saksi 3 orang. Ada Bang Iksan Munte, Marissa Icha, dan Mas Fran, kata Wijayono Hadi Sukrisno, kuasa hukum Haji Faisal. Sidang selanjutnya akan digelar pekan depan dengan agenda saksi ahli hukum Islam dari pihak penggugat. Untuk ahli, nanti kita akan ajukan dari UIN sama dari UNJ, 2 saksi ahli, kata Kris. Sementara, untuk saksi ahli dari Komnas Perlindungan Anak masih belum disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Padahal, pihak Haji Faisal sempat mengajukan Aris Merdeka Sirait sebagai saksi ahli. Dipilihnya Aris Merdeka Sirait karena dianggap sudah mengetahui kondisi Gala. Sidang selanjutnya akan digelar di PA Jakarta Barat pada tanggal 16 Februari 2022. Diketahui, sidang sudah bergulir selama beberapa bulan di Pengadilan Agama PA Jakarta Barat. Bahkan mediasi antara Dodi Sudrajat dan Faisal sudah 2 kali menemui jalan buntu. Meski demikian, pihak Haji Faisal tetap membuka pintu mediasi terhadap Dodi Sudrajat di luar pengadilan. Haji Faisal beralasan bahwa alangkah baiknya apabila perebutan hak perwalian Gala ini tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Kami ingin persoalan ini selesai secara kekeluargaan, tuturnya. Haji Faisal mengaku tidak ingin polemik berjalan berlarut-larut. Tidak ingin kami berlarut-larut, ya, kami memikirkan demi kepentingan anak cucu juga ke depan. Kalau secara kekeluargaan, tentu lebih baik, ungkapnya. Lalu, hak asuh Galaskai Ardiansah dan hak perwalian jatuh ke tangan siapa? Pengadilan beri waktu Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Selain itu, Dodi Sudrajat beserta keluarganya tampak tak hadir. Dodi Sudrajat hanya diwakilkan oleh sosok pengacara, yakni Tegar Firmansyah. Menurut Tegar, Dodi tidak berkewajiban untuk hadir, lantaran sudah ada ia, kuasa hukum ayah Vanessa Angel, yang ditunjuk sebagai pengacara. Di lain tempat, Puji yang notabene tante dari Galaskai mengaku deg-degan menjelang persidangan. "Deg-degan say," ujar Puji. Puji dan Dewi pun tampak duduk bersebelahan di ruang persidangan, sementara Haji Faisal bersama dengan kuasa hukumnya. Selain itu, proses pengadilan tersebut masih akan berjalan panjang dengan beberapa agenda lanjutan.
Setelah pembuktian dari pihak Haji Faisal, pihak Dodi akan diberi waktu untuk menjawab dan menghadirkan saksi. Setelah itu, baru majelis hakim mempertimbangkan dan membuat putusan kepada siapa hak perwalian Gala diserahkan. Kita sudah di jalur masing-masing, kata Tegar. Minggu depan, itu masih saksi dari mereka. Minggu depannya lagi pembuktian dari pihak tergugat dari kita. Tegar mengaku belum menentukan siapa saja saksi yang hendak dihadirkan. Ia pun menyebut masih harus mempelajari dan menimbang kesaksian dari pihak Haji Faisal. Kita masih mempelajari saksi apa saja yang akan kita hadirkan dan wajib kita hadirkan, ucap Tegar. Bagaimana menurut pendapat Anda?